Perkenalkan, nama saya Diki Agung Prasetyo dengan NIM 192406054. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi nilai dari proyek mata kuliah praktikum sistem pendukung keputusan. Di proyek lab sistem pendukung keputusan ini dia berdasarkan dari program yaitu proyek lab pemrograman visual. Nah, di kelompok kami membuat proyek yaitu sistem pendukung keputusan lelang rumah dinas PT Pertamina Persero di RU2 Dumai menggunakan metode profile matching. Lalu adapun use case diagram yang digunakan yaitu adalah pertama, user ini akan mempunyai beberapa menu ya, beberapa pilihan. Yang pertama yaitu ada add data atau menambahkan data, lalu untuk ngereset form, clear formnya semua untuk membersihkan semua form. Kemudian ada edit data dan delete data. Edit data dan delete data ini mempunyai kondisi tertentu. Jadi kita berdasarkan double click di data grid view-nya. Jadi misalnya kita nggak double click, ini nggak bakal bisa digunakan. Jadi dia harus terinclude dari double click data grid view-nya. Kemudian ada search data untuk mencari data yang ada di dalam database. Kemudian show report untuk memunculkan laporan atau report dari keseluruhan data yang ada di dalam database yang bisa digunakan untuk menentukan sistem pendukung keputusannya tadi. Kemudian di sini ada activity diagram ya. Dari awal yaitu user, ada sistem juga atau aplikasinya, lalu database. Nah, di activity diagram ini sedikit rumit langkah-langkahnya, jadi akan saya jelaskan secara singkat. Pertama, user membuka main display atau tampilan utama dari aplikasinya. Kemudian ada beberapa menu, show report, search data, lalu delete, edit, dan add data. Setelah add data, dia akan ke sistem, dia akan melakukan pengecekan apakah semua data ini sudah terisi. Jika belum, maka tampilkan error message dan kembali ke add data. Lalu jika memang semua data sudah diisi, akan dilakukan pengecekan lagi. Nomor pegawai atau primary key-nya dicek apakah sama dengan yang ada di database. Jika memang iya, otomatis dia akan error, lalu tampilkan error message dan kembali ke add data. Jika memang tidak, maka kita akan berhasil menambahkan data, tampilkan successful message dan kembali ke add data. Lalu untuk di database-nya ini dia menginput data yang telah diinput dari aplikasi ke dalam database. Lalu misalnya kita ada menu lain di edit data. Edit data dan delete data ini ada persyaratan khusus, yaitu kita harus double klik di data grid view di aplikasinya itu. Jadi di awal itu kita double klik, lalu kita masuk ke edit data ataupun delete data. Lalu di edit data akan dicek sini apakah semua data sudah terisi. Seperti add data tadi, kita akan mengecek jika semua data sudah terisi, dia akan langsung mengecekkan lagi di bawah ini nomor pegawainya apakah sama dengan yang ada di database atau primary key-nya. Jika memang tidak ada yang sama, maka dia akan display successful message, lalu kembali ke add data. Kita kembali ke add data, ke add mode-nya. Nah, di sini ada beberapa kondisi yang sama seperti add data. Jika memang semua data tidak diisi, maka ada error message dan kembali add data. Lalu ada jika nomor pegawainya sama, ini nggak bisa juga, ada error message. Lalu ke delete data. Delete data itu nanti ada konfirmasi apakah kita ingin menghapus datanya. Konfirmasinya, jika memang iya, kita display successful message, lalu kita kembali ke add data. Jika memang tidak, nanti kita kembali ke delete datanya lagi. Jadi tidak ada apapun yang terjadi. Kemudian ini ada search data ya. Search data ini kondisinya di sini. Nah, jika data ini ada yang di search ada di database, baru kita kirim ke database datanya. Lalu database ini memberikan data yang telah diinput tadi. Jika memang ada, kita display datanya ke user. Lalu kembali ke search. Nah, jika data yang di search itu tidak ada, maka tampilkan empty data atau data kosong. Jadi yang ditampilkan itu datanya tidak ada atau kosong. Nah, kemudian ada show report. Menu show report ini jika kita klik ya, kita akan membuka Microsoft Excel lalu mendisplay data yang sudah ada di database. Jadi semua data yang ada di database itu akan ditulis dalam bentuk tabel di dalam Microsoft Excel. Kemudian berakhirlah dari activity diagram ini. Kira-kira seperti itu penjelasan activity diagram secara singkat. Kemudian kita lanjutkan di bagian data pegawai. Nah, data pegawai ini kita dapatkan dari aplikasi dari praktikum pemrogram visual, itu dari data Excel yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Jadi saya di sini
mendapatkan data ini dari kenalan saya, dari Dimas ini. Jadi ada beberapa yang dipalsukan dikarenakan ini bersifat sensitif atau pribadi, jadi ada beberapa yang dipalsukan. Saya susun di dalam Excel dan akan berformat seperti ini. Dari nomor pegawai untuk primary key-nya ini disusun berdasarkan primary key ya, diurutkan berdasarkan primary key. Lalu ada nama, PRL, masa jabatan, jumlah anak, dan jadwal. Lalu kemudian di aspek utama atau core factor. Aspek utama atau core factor ini memiliki nilai 60% dari total keseluruhan faktor yang ada, serta memiliki dua subkriteria, yaitu yang pertama dengan kode 11 PRL atau Pertamina Reference Level. Lalu yang kedua yaitu ada masa jabatan yang seperti saya tunjukkan tadi ini, core factor, PRL, dan masa jabatan. Kemudian adapun pula bobot nilai aspek utama ini. Jadi misalnya si PRL-nya ini 14 hingga 16, bobot nilai itu mendapat 6. Lalu jika dia PRL 11 sampai 13, bobot nilainya 5, dan PRL 8 hingga 10 itu bobot nilainya 4. Lalu untuk masa jabatan ini ada lebih dari 10 tahun mendapatkan bobot nilai 6. Kemudian 8 sampai 10 tahun bobot nilai 5, 4 sampai 7 tahun bobot nilai 4, dan 1 sampai 3 tahun bobot nilai 3. Kemudian kita masuk ke yang kedua, itu adalah aspek penunjang atau secondary factor. Di aspek penunjang atau secondary factor ini memiliki nilai 40% dari total keseluruhan faktor yang ada. Yang tadinya untuk core factor 60%, lalu secondary yaitu 40%. Kemudian secondary juga ini memiliki dua subkriteria. Yang pertama dengan kode 21 yaitu jumlah anak, lalu yang kedua yaitu tipe jadwal. Nah, di sini adapun bobot nilai aspek penunjang yaitu kita bisa lihat di kode 21 atau jumlah anak, dimana jika anaknya lebih dari 3 bobot nilainya 6, jika anaknya 3, 5, dan seterusnya hingga anaknya tidak ada atau 0 bobot nilai 2. Lalu untuk tipe jadwalnya hanya ada dua pilihan yaitu shift. Kalau jika dia shift maka akan mendapatkan bobot nilai 6 dan harian ini mendapatkan bobot nilai 5. Nah, berdasarkan persyaratan yang telah dibuat sebelumnya, di sini pun ada tabel bobot nilai yang telah ditentukan dari metode profile matching-nya, dimana jika dia selisih 0 atau tidak ada selisih maka mendapatkan bobot nilai 6. Lalu jika dia selisih 1 maka dia 5,5, dimana kompetensi individu ini lebih dari satu tingkat yang diminta. Nah, jika dia min 1 atau kurang dari satu tingkat yang diminta maka dia nilainya 5 dan seterusnya hingga bobot nilainya 1. Kemudian di tabel penilaian aspek utama ini profil kriteria pemenang lelang, dimana yang diminta itu yaitu bobot nilainya sama-sama 6 untuk subkriteria 11 dan 12 itu PRL dan masa jabatan. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini data-data ini bisa kita dapatkan dari berdasarkan yang kondisi sebelumnya ya. Misalnya yang aspek ini dari sini PRL-nya berapa, masa jabatannya berapa, dia mendapatkan bobot nilai berapa. Nah, kemudian kita tulis di sini, lalu kita kurangkan dengan yang di sini. Jadi misalnya 6 kurang 6 ini 0, lalu 5 dikurang 6 min 1 dan seterusnya. Jadi akan kita dapat gap dari aspek utamanya dari setiap pegawai. Ini untuk kode-kode nomor pegawainya sesuai primary key atau nomor pegawainya. Lalu ada tabel penilaian aspek penunjang sama seperti aspek utama tadi, kita dapatkan dari nilai yang ini, bobot nilai jumlah anak dan tipe jadwal. Kemudian jika sudah kita dapatkan untuk aspek utama dan aspek penunjang, nah kita akan membuat hasil pemetaan gap berdasarkan tabel bobot nilai. Jadi kita lihat dari gapnya ini, misalnya gapnya 0, ini seperti tadi gapnya 0, selisih atau gap, dia mendapatkan nilai 6. Jika gapnya 1 mendapatkan 5,5 dan seterusnya. Jadi misalnya ini 0 min 1 0. Jadi bisa kita lihat di sini 0 mendapatkan nilai 6, min 1 mendapat nilai 5, dan 0 lagi mendapat nilai 6, dan seterusnya hingga semua ini terpenuhi. Jadi semua pegawai sudah mendapatkan pemetaan gapnya masing-masing dari semua subkriteria mulai dari 11 hingga 22. Kemudian perhitungan nilai total. Jadi kita hitung dengan cara misalnya gini. Ini kan core factor 11 dan 12. Ini kita tambahkan 6 tambah 6
dibagi totalnya ini dibagi 2. Lalu ini 5 tambah 6 dibagi 2 sama dengan 5,5. Jadi bisa kita lihat ini 6, 5,5 dan seterusnya kita dapatkan. Untuk NaU ini kodenya yaitu nilai aspek utama dan NaP itu nilai aspek penunjang. Kemudian setelah kita mendapat semua nilai total ini, langkah selanjutnya adalah kita menghitung nilai akhir. Nilai akhir itu kita hitung dengan cara yang tadi. Aspek utama itu 60% dan aspek penunjang itu 40%. Jadi kita kalikan nilai aspek utama dengan 60% atau 0,6 dan kita tambahkan dengan nilai aspek penunjang dengan dikali 40% atau 0,4. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini, 5,6, 5,3, 6 dan seterusnya hingga 3,7. Lalu dari semua yang kita dapat dari nilai akhirnya, kita mendapat kesimpulan yaitu untuk nilai tertinggi jatuh dengan nomor pegawai 746365. Nah, dia mendapatkan nilai tertinggi. Kesimpulannya, nomor pegawai dengan nomor 746365 dengan nama Denny Alfarizal terpilih sebagai pemenang lelang rumah PT Pertamina Persero di RU2 Dumai. Kira-kira mungkin seperti itu saja yang bisa saya jelaskan untuk proyek praktikum sistem pendukung keputusan. Terima kasih.